Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya mengenai sebuah fenomena yang sangat relevan di dunia kerja saat ini, yaitu fenomena work from anywhere atau hybrid working. Dampaknya pada perilaku organisasi. Topik ini sangat menarik untuk dibahas mengingat bagaimana cara kita bekerja telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Mari kita mulai dengan memahami apa itu work from anywhere atau hybrid working. Work from anywhere adalah model kerja di mana karyawan dapat bekerja dari lokasi manapun, bukan hanya kantor. Sementara itu, hybrid working adalah perpaduan antara bekerja dari kantor dan bekerja dari lokasi lain, bisa di rumah atau co-working space. Fenomena ini bukanlah sekedar tren sesaat, melainkan pergeseran fundamental yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan tentu saja pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsinya. Mengapa penting untuk kita kaji? Karena model kerja ini membawa dampak yang signifikan terhadap perilaku individu dan dinamika di dalam sebuah organisasi. Dampak pertama yang akan kita bahas adalah pada motivasi karyawan. Dan kita akan mengkaitkannya dengan teori hierarki kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herzberg. Dari perspektif Maslow, WFA atau hybrid bisa mempengaruhi berbagai kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Karyawan bisa merasa lebih nyaman bekerja dari rumah, namun di sisi lain ada kekhawatiran tentang keamanan data atau batas antara kehidupan pribadi dan profesional. Kemudian sosial. Ini sering menjadi tantangan terbesar. Karyawan mungkin merasa terisolasi sehingga organisasi perlu mencari cara baru untuk membangun koneksi sosial. Kemudian penghargaan dan aktualisasi diri. Fleksibilitas WFA atau hybrid dapat meningkatkan otonomi dan peluang untuk mengembangkan diri, yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri. Selanjutnya, menurut Herzberg, faktor higienis, lingkungan kerja yang fleksibel, kebijakan yang jelas, dan peralatan yang memadai menjadi sangat penting untuk mencegah ketidakpuasan. Kemudian faktor motivator, otonomi, tanggung jawab yang lebih besar, dan peluang untuk menyelesaikan proyek secara mandiri dapat meningkatkan motivasi intrinsik karyawan. Jadi WFA atau hybrid berpotensi besar untuk meningkatkan motivasi jika dikelola dengan baik. Fenomena WFA atau hybrid juga menuntut perubahan dalam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan tradisional yang sangat berfokus pada pengawasan mikro atau transaksional mungkin kurang efektif. Sebaliknya, kepemimpinan transformasional menjadi jauh lebih relevan. Pemimpin harus menginspirasi, membangun kepercayaan, dan memberdayakan tim yang terdistribusi, bukan lagi hanya mengawasi secara fisik. Ini juga memunculkan konsep kepemimpinan digital, di mana pemimpin harus mahir dalam memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengukur kinerja tanpa harus selalu bertatap muka. Pendekatan demokratis, di mana karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, juga menjadi kunci untuk menjaga engagement dan rasa kepemilikan.
Model WFA atau hybrid secara alami mendorong organisasi untuk mengadopsi struktur yang lebih modern. Kita melihat pergeseran menuju organisasi datar atau flat organization, di mana hierarki lebih sedikit dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Ini mengurangi birokrasi dan memungkinkan karyawan untuk lebih mandiri. Selain itu, konsep organisasi agile yang menekankan fleksibilitas, adaptasi cepat, dan tim lintas fungsi yang mandiri sangat cocok dengan WFA atau hybrid. Organisasi menjadi lebih seperti jaringan atau network organization, individu dan tim yang saling terhubung melalui teknologi daripada unit yang kaku. Ini memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan dan inovasi. Kemudian komunikasi menjadi jantung dari keberhasilan WFA atau hybrid. Namun ini juga membawa tantangan besar. Keterbatasan komunikasi nonverbal dalam pertemuan virtual, masalah zona waktu, hingga yang kita kenal sebagai Zoom fatigue atau kelelahan akibat terlalu banyak video call. Maka dari itu, organisasi perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif. Ini melibatkan penggunaan platform kolaborasi digital seperti Slack atau Microsoft Teams. Menyeimbangkan komunikasi asinkron dan sinkron, serta membangun budaya komunikasi yang transparan. Dalam hal manajemen konflik, WFA atau hybrid menuntut mekanisme yang jelas untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan dalam tim yang terpisah secara fisik, seperti melalui mediasi virtual atau pedoman komunikasi yang eksplisit. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh organisasi yang telah berhasil mengimplementasikan WFA atau hybrid working. Misalnya Google atau Microsoft. Kedua perusahaan ini adalah pionir yang tidak hanya menawarkan fleksibilitas lokasi, tetapi juga berinvestasi besar dalam teknologi kolaborasi. Mereka menerapkan kebijakan WFA atau hybrid yang jelas, didukung oleh gaya kepemimpinan yang berfokus pada hasil dan kepercayaan, bukan sekedar kehadiran fisik. Komunikasi mereka sangat bergantung pada tools digital dan mereka terus beradaptasi dengan umpan balik karyawan untuk memastikan well-being tetap terjaga. Tentu saja ada tantangan, namun komitmen mereka terhadap model ini menunjukkan keberhasilannya. Sebagai kesimpulan, fenomena work from anywhere atau hybrid working telah mengubah secara fundamental landscape perilaku organisasi. Ini bukan hanya tentang di mana kita bekerja, tetapi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita memimpin, dan bagaimana kita berinteraksi. Kita telah melihat bagaimana model kerja ini mempengaruhi motivasi karyawan melalui kebutuhan Maslow dan faktor Hertzberg. Menurut gaya kepemimpinan yang lebih transformasional dan digital, mendorong struktur organisasi yang lebih datar dan agile, serta menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam komunikasi dan manajemen konflik. Pada intinya, WFA atau hybrid mengharuskan organisasi untuk lebih fleksibel, adaptif, dan berpusat pada karyawan. Untuk organisasi yang ingin sukses dalam era WFA atau hybrid, ada beberapa saran dan rekomendasi yang dapat saya berikan. Pertama, fokus pada pengembangan budaya kepercayaan dan otonomi.
Yang kedua, investasikan pada teknologi kolaborasi yang efektif. Yang ketiga, berikan pelatihan dan keberlanjutan bagi pemimpin untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan digital. Kemudian keempat, prioritaskan kesejahteraan karyawan atau well-being dengan menetapkan batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemudian yang terakhir, terus evaluasi dan sesuaikan kebijakan berdasarkan umpan balik dari karyawan. Dengan demikian, organisasi dapat memaksimalkan potensi positif dari WFA atau hybrid dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif serta engaging. Demikian presentasi dari saya mengenai fenomena work from anywhere atau hybrid working dan dampaknya pada perilaku organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.